Salam Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Syukur kita masih bisa berjumpa melalui media ini. Kalau ada yang belum dapat video ini, ajak mereka membuka di YouTube Pendeta Langsung Sitorus. Pasti di sana semua video yang saya posting akan nampak. Silahkan dibuka videonya, lalu dihidupkan, di-subscribe, di-like, loncengnya ditekan, dan dibagikan kepada sedikitnya 10 orang, agar berkat melimpah bagi Bapak Ibu saudara-saudari dan bagi mereka. Berdoalah dalam hati, sekaligus persiapan diri mengikuti khotbah yang panjang ini. Terima kasih. Damai sejahtera Allah, Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu, yakni damai yang melampaui segala akal budi dan melebihi segala damai yang dapat diberikan oleh dunia ini, kiranya sedang kita nikmati sekarang dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami tetap mengucap syukur kepadamu karena Engkau memperkenankan kami lagi untuk menggumuli hidup kami. Di dalam hidup kami yang berbeban berat ini, kami datang kepadamu Tuhan untuk meminta kekuatan baru agar kami dapat terus memikulnya dengan setia kepadamu. Oleh karena itu bekalilah kami dengan firman-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman kehidupan yang akan kita pahami dan renungkan dalam kesempatan yang indah walaupun banyak sekali pergumulan hidup kali ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Marilah kita baca dan dengarkan apa yang disampaikan Nabi yang meneruskan pesan Jehovah tersebut. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Jehovah, dan hakku tidak diperhatikan Elohim, Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Jehovah ialah Elohim atau Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Jehovah mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi letih, tidak menjadi lelah. Demikianlah firman kehidupan yang akan kita coba memahaminya, lalu mengambil arti dan maknanya bagi kehidupan kita sekarang. Berbahagialah siapapun yang mampu mendengar, memahami firman dan kehendak Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, dan membuatnya menjadi pedoman hidupnya sehari-hari. Amin. Bagi jemaat HKI, silahkan sambut dengan nyanyian doa firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami oleh kasih-Mu Tuhan Allah Bapa kami. Firman-Mu berikan pada kami agar menjadi berkat bagi hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita temukan hal-hal yang semakin menguatkan iman percaya kita kepada Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, sumber kekuatan kita dan penopang kita sewaktu kita masih lesu atau lelah.
Yang pertama, manusia yang menderita berbeban berat dan atau kesesakan bertanya, mengapa ia begini? Menderita, letih, lesu, sirna harapan. Ada dua sumber penyebab manusia menderita menjadi letih dan lesu dan harapannya hampir sirna. Pertama, oleh diri orang itu sendiri. Kedua, disebabkan oleh orang atau pihak lain. Apakah Tuhan membuat manusia menderita, letih, lesu, dan sirna harapan? Di Taman Eden, semua yang baik disediakan Jehovah bagi manusia. Sayang sekali manusia salah kelola atas yang baik itu dan atas kebaikan Jehovah, sehingga manusia mengalami dampak perbuatannya, yakni menderita, susah, dan ada permusuhan sesama makhluk. Dalam berita hukuman atas dosa manusia di Kejadian 3, Jehovah hanya memberitahu dampak perbuatan manusia itu menjadi hukuman bagi manusia. Manusia yang membuat dirinya sendiri susah, menderita, dan tidak melihat harapan masa depan yang indah. Perhatikanlah anak yang hilang yang diceritakan dalam Lukas 15 ayat 11-17. Dia salah kelola atas warisan yang diperolehnya. Akibatnya dia menderita dan mengisi perutnya dengan makan makanan babi. Kain membunuh Habil, maka dia menjadi orang terkutuk dan menjadi pelarian. Untung Jehovah masih berbelas kasihan padanya. Pemakai narkoba menjadi susah karena dia mengkonsumsi narkoba dan otaknya rusak karena kecanduan. Rakyat Palestina dan Israel menderita karena mereka tidak mau berdamai. Padahal pintu damai selalu terbuka. Akibatnya terjadi perang yang membuat rakyat tak berdosa menderita, susah. Banyak bangsa-bangsa yang begitu. Anak tidak lulus testing masuk kerja karena malas mempersiapkan diri. Akibatnya anak itu pengangguran dan menderita, susah. Banyak contoh lainnya lagi. Tepat nyanyian orang Toba yang mengatakan, "Ai nau bain dua susah umban nagabe songonon," katanya. Saya yang bikin saya susah jadi seperti ini. Jatuh miskin, jadi budak orang lain. Beragama pun jadi buat susah dan menderita kalau agama dibuat menjadi dasar perbuatan jahat terhadap orang lain. Lalu semua manusia normal melawan si jahat yang beragama itu dan si ekstremis jatuh di penjara. Akhirnya penderitaan yang datang. Coba dibuat beragama itu menjadi dasar saling mengasihi, maka kebahagiaan dan kesenangan yang akan dituai dan dinikmati semua orang. Melihat kenyataan ini, saya mengajak setiap orang yang membuat dirinya sendiri susah agar segera mengubah perilaku-perilakunya yang membuat dirinya itu susah dan menderita. Terbaik kalau dia langsung mengikuti Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa itu. Dia pasti akan mengalami segala sesuatunya menjadi indah pada waktunya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, sangat sering orang lain atau hal-hal di luar diri seseorang membuat seseorang itu menderita, letih lesu, susah. Karena ulah orang lain, orang-orang baik menjadi menderita, susah dan berbeban berat. Banyak jemaat-jemaat Kristen diaspora yang menderita susah dan letih lesu karena ada kelompok tertentu yang datang mengganggu, bahkan melakukan kekerasan kepada umat Kristen itu. Tempat ibadahnya dipaksa tutup, bahkan di rumahnya pun dilarang beribadah. Banyak angkatan kerja yang beragama Kristen tersingkir dan tidak mendapat lowongan kerja, walaupun dia lebih berkompeten, hanya karena dia diketahui beragama Kristen. Banyak usaha orang Kristen menjadi tutup karena ulah-ulah orang lain yang menjelek-jelekkannya dengan mengatakan bahwa jualan orang Kristen itu haram. Banyak lagi contoh lainnya.
Bagaimana mengatasi penderitaan, kesusahan seperti itu? Firman Yahova mengajari dengan melihat contoh dari pengalaman bangsa Yehuda yang menjadi latar belakang keluhan mereka dalam perikop firman Yahova yang kita renungkan ini. Yang ketiga, orang Israel Utara terbuang dan dihapus dari sejarah tahun 722 sebelum Masehi karena dosa Raja Yerobeam bin Nebat, dosa raja penggantinya, misalnya dosa Raja Yerobeam bin Joas, dan Raja Hosea, raja terakhir Israel Utara atau Samaria. Raja-raja Israel itu salah kelola hidup keagamaan di dalam negeri dan salah kelola politik luar negeri. Akhirnya Asyur datang menghukum Raja Hosea yang memberontak kepada Asyur. Lalu semua bangsa Israel, termasuk yang tidak berdosa, ditumpas dan dibuang ke Halah di Sungai Habor dan Sungai Gosan, dan ke kota-kota orang Madai di Mesopotamia. Sampai sekarang 10 suku bangsa Israel itu masih hilang karena tidak tahu mengatasi derita yang mereka alami dari dulu sampai sekarang. Bangsa Yehuda terbuang ke Babel tahun 597 dan 586 sebelum Masehi karena dosa Raja Manase. Baca 2 Raja 21 ayat 1 sampai 18. Dan walaupun Raja Josia telah melakukan reformasi, itu tidak membatalkan penderitaan yang akan menimpa umat Yehuda sebagaimana dikatakan di 2 Raja 23 26. Karena dosa Manase itu diulangi lagi oleh Raja Joahas, Raja Joyakim, Raja Joyakin, dan Raja Sedekia. Raja-raja ini salah kelola dalam politik keagamaan di dalam negeri dan politik luar negeri Yehuda. Hanya Raja Joyakin kemudian menjalankan politik luar negeri sesuai nasihat Nabi Jeremia, yakni menyerah kepada Raja Nebukadnezar. Maka dia atau Joyakin dibiarkan hidup bersama rombongannya yang ikut dibuang ke Babel tahun 597 sebelum Masehi. Mereka ada kurang lebih 15.000 orang. Daniel, Yehezkiel, murid-murid Nabi Yesaya ikut dalam rombongan yang terbuang itu. Banyak tukang-tukang dan tukang pandai besi yang ikut. Karena kelompok sisa Israel ini mendengar nasihat Yeremia, maka mereka dapat bekerja sama dengan pemerintahan bangsa yang membuang mereka. Mereka tidak memberontak kepada Babel. Lain halnya Raja Zedekia pengganti Joyakin yang akibat pemberontakannya, raja dan semua keluarganya dan semua orang Yehuda yang bersama Zedekia dibunuh tentara Nebukadnezar tahun 586 sebelum Masehi. Dalam rangka mengatasi derita dan kesusahan yang dialami bangsa Yehuda yang terbuang itu di Babel, berbagai usaha kerjasama dengan bangsa Babel dilakukan. Nabi Daniel dan kawan-kawannya setelah mengalami siksa penjara yang luar biasa, dapat bekerja di istana Nebukadnezar, bahkan menjadi penasihat raja, tanpa menghilangkan iman percayanya kepada Yahova. Lambat laun umat Yehuda dapat mendirikan rumah, membentuk keluarga-keluarga baru, dan dapat memelihara kebudayaan dan agama mereka di pembuangan itu, seperti dinasihatkan Yeremia melalui suratnya dalam Yeremia 29 ayat 1 sampai 23. Ada catatan indah dalam 2 Raja 25 ayat 27 sampai 30, di mana dikatakan bahwa Raja Joyakin dikasihani Raja Babel, yakni Raja Ewil Merodah atau Ewil Marduk tahun 561 sebelum Masehi. Belanja Raja Joyakin disetujui dari anggaran istana Raja Babel. Tentu saja rakyat Yehuda mendapat kelegaan di pembuangan itu. Semua itu bisa terjadi hanya karena campur tangan Yahova dan kesediaan mereka mendengar nasihat Nabi Tuhan. Ternyata sesungguhnya tangan Yahova tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, sebagaimana dikatakan Yesaya 59 ayat 1, umat Yehuda yang terbuang itu. Pada keadaan itulah tampil murid atau Nabi Yesaya menyerukan kepada bangsa Yehuda di pembuangan, hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Yahova
2 kali lipat karena segala dosanya. Yesaya 40 ayat 1-2. Keluhan umat Yehuda yang mengatakan bahwa Jehovah tidak mempedulikan mereka di pembuangan itu tidak benar. Jehovah melalui nabinya mengatakan kepada umat itu, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan segala bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tidak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Jehovah dan hakku tidak diperhatikan Allahku Elohimku. Yesaya 40 ayat 26-27. Kalau bangsa Yehuda dan Israel yang terbuang ke Babel mengevaluasi dengan benar apa yang sudah terjadi pada kehidupan mereka di pembuangan, seharusnya mereka mengaku bahwa hidup mereka tidak tersembunyi dari Jehovah dan hak-hak umat Yahudi atau Israel sebagai bangsa pilihan tetap diperhatikan oleh Tuhan Jehovah. Dengan sengaja Jehovah melalui nabinya memberikan bukti kepeduliannya itu dengan mengingatkan berita penciptaan alam semesta. Jehovah yang menciptakan semua benda-benda langit dan yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, semuanya diciptakan demi kemaslahatan manusia yang dikasihinya dan demi kemaslahatan umatnya juga. Semua bala tentara langit, bintang-bintang dipanggil dan hadir menurut perintah Jehovah. Demikian juga bangsa-bangsa dalam segala pergolakan mereka diatur oleh Jehovah demi masa depan bangsa pilihannya tersebut yang setia kepadanya. Jehovah itu kekal dan kasihnya pun berkelanjutan kepada bangsa pilihannya. Jehovah tidak pernah menjadi lelah dan menjadi lesu dalam mengurusi masa depan bangsa pilihannya itu. Umat Yehuda, Israel harus menyadari hal itu, sehingga tidak beralasan pengharapan mereka menjadi sirna. Walaupun pengertian Jehovah tidak terduga, umat Yehuda harus menyelaminya sampai mereka dapat memahami apa rencana keselamatan yang dirancang Jehovah bagi mereka. Untuk membantu mereka memahami rencana Tuhan, Jehovah membangkitkan nabi-nabinya di kalangan mereka yang terbuang itu, seperti Nabi Yehezkiel, Nabi Zakaria, murid-murid Yesaya, Nabi Hagai, dan lain-lain. Umat Yehuda harus mau berguru kepada mereka. Demikian juga kita, kalau kita mau memahami campur tangan Tuhan terhadap kehidupan kita umatnya sekarang ini, kita harus mau mendengar firman Tuhan melalui hamba-hambanya. Yang keempat, kalau pengikut Yesus mengalami kesulitan hidup di zaman sekarang yang disebabkan oleh pihak yang di luar dirinya, pengikut Yesus harus berani mengevaluasi jalan hidupnya. Apakah memang Jehovah masih campur tangan dalam perjalanan hidupnya itu? Janji Jehovah, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46:4. Janji ini janji yang kekal. Jehovah konsisten melaksanakan janjinya ini. Evaluasi objektif orang Kristen terhadap derita dan penyebab derita yang dialaminya akan memberi jawaban bahwa Jehovah masih campur tangan dan menuntun mereka kepada kehidupan yang lebih indah. Lihatlah pengalaman-pengalaman umat Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus di Republik ini sejak merdeka sampai sekarang. Diharapkan umat pengikut Yesus setia dan bertahan dalam iman percaya yang benar itu hingga ke saat mengalami keadaan hidup yang indah, bukan hanya di surga, melainkan juga di bumi Indonesia, belahan surga ini. Memang dalam kesetiaan dan perjuangan iman itu, pasti umat Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus membutuhkan kekuatan, semangat, agar tidak menjadi lelah dan lesu. Bagaimana mendapat kekuatan dan semangat yang baru itu? Selain dianugerahkan Tuhan, orang Kristen juga harus bekerja untuk kekuatan
dan semangat baru mereka. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, Nabi Yeremia menubuatkan, sebab beginilah firman Yahova, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Yeremia 29 ayat 10. Tahun 561 sebelum Masehi, Raja Joyakin mendapat belas kasihan dari Raja Ewil Merodah, dan rakyat Yehuda mendapat kelonggaran di Babel. Mereka bukan lagi sebagai bangsa tawanan, sebab raja mereka juga tidak lagi di penjara, tetapi sudah bisa makan bersama satu meja dengan Raja Babel. Ahli-ahli mereka bertukang dapat berpartisipasi dalam pembangunan Babel. Pandai besi mereka sudah digunakan juga di industri negara Babel. Tetapi bangsa Yehuda masih menunggu hingga genap 70 tahun mereka di pembuangan itu. Yang mereka sudah jalani sampai 561 sebelum Masehi masih 25 tahun. Yakni 586 sampai 561 sebelum Masehi. Kalau nubuat Yesaya ini disampaikan di awal pemerintahan Raja Nabonidus, raja terakhir kerajaan Babel, 555 sampai 539 sebelum Masehi, yang memerintah bersama putra mahkotanya Belsar Usur, nama Alkitabahnya Belsasar, Daniel 71, 81, 5, 1 sampai 30, nama Aramnya Belsasar, dan nama Yunannya Beltasar. 10 tahun sebelum kerajaan Babel ditaklukkan oleh Persia tahun 539, atau sebelumnya di pemerintahan Raja Nergal Sarusur atau Raja Lapsi Marduk tahun 556 Masehi. Bangsa Yehuda masih harus menanti puluhan tahun lagi untuk pemulangan mereka yang dijanjikan Yahweh Elohim. Sedikitnya mereka harus menanti hingga nubuat Nabi Yeremia 10 sampai 17 tahun baru terpenuhi. Para pemuda dan teruna-teruna mereka yang mencoba berjalan sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri tanpa mengharap pertolongan Yehova, ternyata kandas dan tersandung, dan mereka menjadi musuh pemerintah dan musuh bangsa sendiri yang setia menanti pertolongan Yehova. Tetapi kaum Yehuda di bawah tuntunan Daniel, para nabi seperti Yehezkiel, Zakaria dan lain-lain, dan para ahli Taurat, guru-guru mereka dari perguruan Esra si ahli Taurat, menanti-nantikan Yehova, menanti-nantikan, bahasa Ibraninya kava. Dari situ kata wkw, tidak duduk-duduk sambil topang dagu menunggu, atau tidur-tiduran bermalas-malasan, bukan itu menanti-nantikan. Tetapi mereka harus seperti burung Raja Wali yang harus bekerja keras. Kalau dia ingin kembali dapat terbang tinggi, gagah perkasa, mengangkasa, dan kemudian hidup 30 tahun lagi, hingga mencapai umur 70 tahun. Setelah mencapai umur 40 tahun, paruh burung Raja Wali itu, sang raja segala burung itu, menjadi bengkok sehingga tidak bisa lagi mematuk. Kuku-kukunya juga menjadi bengkok sehingga tidak bisa lagi mencengkeram. Bulu sayapnya menjadi lapuk sehingga tidak bisa lagi cekatan terbang. Beberapa bulan sebelum burung itu benar-benar tidak berdaya, dia mengumpulkan bahan makanan secukupnya di atas puncak gunung tertinggi yang berfungsi sebagai tempat yang dingin yang digunakan sebagai kulkas atau pengawet alami bagi makanan yang dikumpulnya. Setelah merasa perbekalan makanannya cukup, burung ini hinggap di dekat gudang makanannya dan mulai mencabuti bulu-bulu sayapnya yang sudah lapuk. Lalu dia mengkaitkan paruhnya yang lengkung itu ke batu dan menariknya agar tercabut. Dicengkeramkannya kukunya yang sudah lengkung itu dan menariknya agar tercabut. Setelah paruh, kuku, dan bulu usangnya tertanggal, dia harus menjaga kesehatannya dengan mencukupkan perbekalan yang dia kumpul. Dia harus sport tiap hari agar badannya tidak beku di ketinggian yang dingin itu, karena bulunya sudah menipis. Setiap hari burung ini menanti-nantikan dengan penuh kesabaran dan ketabahan, hingga paruh, kuku, dan bulu sayapnya tumbuh kembali dengan sempurna.
Itu berbulan-bulan lamanya. Kepiawaian burung ini mengurus dirinya selama masih penantian itu sangat menentukan bagi hidupnya di masa depan. Demikianlah umat Yahudi dalam mengharap tibanya masa kembalinya mereka ke tanah air mereka dari pembuangan Babel. Mereka yang sudah bertambah banyak di Babel harus bisa menjadi seperti seekor burung Raja Wali walaupun mereka banyak. Menjadi bangsa yang bersatu di bawah panji-panji iman kepada Jehovah, Khalik langit dan bumi. Mereka harus bersatu seperti bangsa Niniwe yang bersatu dalam puasa, bergabung, mengubah perilaku yang jahat menjadi perilaku yang baik, menjauhkan segala kekerasan dan perselisihan demi menantikan batalnya malapetaka yang diancamkan Jehovah kepada mereka melalui Nabi Yunus. Itu minggu yang lalu menjadi khotbah bagi kita. Umat Yehuda harus kompak dalam membangun ekonomi mereka agar mereka memiliki modal untuk membangun hidup mereka di Yehuda apabila mereka sudah berangkat dari Babel nantinya. Mereka harus bahu-membahu membangun budaya mereka sebagai bangsa pilihan Jehovah. Mereka harus menyatu dalam mengurus kesehatan jasmani dan rohani masyarakat Yahudi mereka, walaupun mereka tetap menjadi masyarakat yang inklusif. Dan banyak lagi hal-hal yang harus mereka lakukan demi kehidupan mereka bersama, yang menyatu sebagai satu bangsa di pembuangan itu dan nanti di tanah air mereka. Orang Kristen zaman sekarang harus terus bekerja agar bisa berkelanjutan sebagai umat Kristen Raja Wali, mampu mengarungi semua terpaan badai kehidupan. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, tahun 538 sebelum Masehi, Raja Kores dari Persia mengeluarkan dekrit membolehkan Yehuda kembali dari pembuangan Babel ke Yerusalem, ke tanah Judea. Puncak pemulangan bangsa Yehuda dari Babel adalah di tahun peresmian Bait Suci tahun 515 sebelum Masehi, yang sudah mulai dibangun tahun 520 sebelum Masehi atas bantuan Raja Kores II dan Raja Darius I dari kerajaan Persia yang menaklukkan kerajaan Babel tahun 539 sebelum Masehi. Kepulangan itu dapat berjalan mulus setelah bangsa Yehuda bertahun-tahun bersiap dalam pengharapan, dan Jehovah menggenapi janjinya, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya dari kalangan umat pilihannya itu. Persiapan dan kekuatan itu termasuk kesempatan yang diberikan Jehovah kepada Daniel menjadi orang ketiga dalam kerajaan Babel setelah Daniel memberi arti tulisan Mene Mene Tekel Uparsin yang ditulis oleh sepotong tangan di dinding ruang pesta istana raja kepada putra mahkota Belsasar yang berkuasa di Babel mengganti ayahnya Nabonidus yang bertempur di Arabia. Malam itu Belsasar mati terbunuh dan Nabonidus ditangkap tentara Persia setelah kembali dari Arabia. Kemudian Daniel menjadi penasihat tertinggi dari antara tiga penasihat Raja Kores, sang penakluk Babel, dalam memimpin kerajaan Persia. Dengan demikian, umat Yehuda tidak mengalami celaka sewaktu kerajaan dari Babel ditaklukkan oleh kerajaan Persia. Atas pengaruh petinggi-petinggi berdarah Yehuda yang bekerja untuk Raja Kores, raja-raja Persia mengaturkan bahwa pemerintah pusat kerajaan Persia dan provinsi seberang sungai atau Abar Nahara, kemana provinsi daerah Yehuda dan Samaria dimasukkan, memberi bantuan untuk biaya kembalinya bangsa Yehuda Israel ke tanah perjanjian dan biaya pembangunan Bait Suci dan tembok Yerusalem. Dengan demikian, umat Yehuda Israel dapat berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kitab Esra menceritakan bagaimana mereka berlari dan berjalan tidak menjadi lesu dan lelah, tetapi penuh semangat dan kekuatan baru yang dianugerahkan oleh Jehovah. Kisah-kisah tentang bagaimana umat Kristen Indonesia dapat berlari tanpa lelah,
tanpa lesu dalam pengemban tugas dan dalam kehidupan mereka sebenarnya harus semakin panjang dituliskan. Lakukanlah itu Bapak Ibu. Yang ketujuh, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita sudah banyak bercerita tentang bagaimana Jehovah memperhatikan bangsa pilihannya Yehuda dan memberi kekuatan kepada umat Yehuda dan bagaimana umat Yehuda menanti-nantikan hari pemulangan mereka dari pembuangan Babel ke tanah perjanjian, tanah air mereka. Sekarang, apakah kita masih diperhatikan oleh Jehovah dalam segala pergumulan hidup dan keletih lesuan kita? Jehovah Yesus Kristus menyeru kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian Matius 11 ayat 28. Menjawab seruan ini kita harus percaya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu, kata Salomo dalam Amsal 3 ayat 5-6. Kita harus mau menyerahkan hidup kita kepada Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Demikian Mazmur 37 ayat 5. Kelegaan itu pasti diberikan oleh Jehovah, tetapi kita harus tabah dan sabar menantikannya. Kelegaan yang dijanjikan itu tidak serta-merta terasa seperti seorang mengunyah cabai rawit. Danga tahu cabai pangurupion ni Jehovah. Pertolongan Jehovah dirasakan tidak seperti pedasnya cabai. Janji Jehovah Yesus Kristus kepada kita yang letih lesu dan berbeban berat dan bergumul dalam hidup ini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20c. Jehovah kita itu Immanuel. Dia menyertai kita memikul beban dan memberi kita kekuatan baru. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Demikian Mazmur 68:20. Paulus berkata benar, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8:28. Yakinlah bahwa Jehovah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang sedang mengalami kesukaran dan kesulitan dalam hidup ini. Lagi-lagi Rasul Paulus berkata benar, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian terjemahan lain dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau kita mengalami pencobaan apapun itu, misalnya bagaimana selanjutnya kalau usaha kita tumpur karena pandemi 19, keluarga berantakan karena tidak ada pendapatan, mengalami PHK karena terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran oleh perusahaan, kalah testing, tidak terpilih di pilkada atau pemilu dan lain-lain. Kita harus mencari dan menemukan jalan keluar yang telah disediakan Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus. Bersedia menanggung pencobaan akan membuat orang yang menanggungnya tidak menderita, melainkan bersyukur. Dia bersyukur bahwa dia ada yang dideritanya. Lalu dia menjadi seperti Raja Wali yang berani mengarungi badai. Orang percaya tidak perlu takut menghadapi ombak besar di lautan kehidupan ini. Sesuai janji Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
Demikian terjemahan lain dalam Yesaya 41 ayat 10. Nasihat Paulus ini berguna bagi setiap orang yang berbeban berat yang mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lain dalam Filipi 4 ayat 6. Kalau khawatir terjadi karena dihinggapi penyakit, misalnya corona, COVID-19, kanker, anemia, stres, depresi, dan lain-lain, sampaikanlah kekhawatiranmu itu kepada Jehovah Elohim, Yesus Kristus Roh Kudus, dan tunjukkanlah syukurmu dengan sebaik mungkin demi menyongsong pemulihan atau kesembuhan yang dari Jehovah Yesus Kristus Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Yang pertama akan diberikan adalah pengharapan yang membangkitkan sukacita dan hati yang gembira, hati yang berpengharapan pasti. Inilah yang paling berharga bagi manusia, terutama bagi yang berbeban berat. Dengan demikian kamu akan mendapat kekuatan baru untuk mengalahkan penyakit yang diderita itu, untuk mengatasi segala masalah yang ada. Jehovah Yesus Kristus Roh Kudus memberkati setiap orang yang mengharap kekuatan dari Jehovah. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Demikian kesaksian Mazmur 46 ayat 2. Mari kita memasmurkan sekarang. Jehovah adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mazmur 28 ayat 7. Dan pada akhirnya kita bersama Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Lalu nyanyikanlah walaupun hanya dalam hati atau dengan suara yang kuat, Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bagi orang HKI silakan sambut dengan nyanyian doa. Firman-Mu berkatilah kekal dalam hatiku. Teguhkanlah imanku, Yesus Juru Selamatku. Yang menerima firman-Mu diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku terimalah, ya Tuhanku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi yang telah mendorong kami untuk berani mengarungi kehidupan ini. Dan kami yakin Kau tidak meninggalkan kami, tetapi Kau tetap peduli kami, hidup kami sekarang dan masa depan kami yang akan datang di bumi ini maupun di sorga kelak. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Kaulah Tuhan kami yang Immanuel, yang menyertai kami senantiasa. Bimbing kami dalam perjalanan ini Bapa. Jauhkan segala rintangan-rintangan yang menghalangi kami berjalan bersama-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi makanan rohani kami yang menguatkan kami, memberikan sukacita bagi kami, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab menyehatkan rohani dan jasmani kami. Berkati kehidupan kami Tuhan, berkati kehidupan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan jangan biarkan seorang pun yang kelaparan, tetapi berkecukupan. Dan apa yang mereka dapat dengan baik akan Engkau cukupkan. Sama seperti minyak di botol kecil yang dimiliki oleh perempuan di Sarfat itu. Walaupun sedikit Tuhan, tetap bisa cukup untuk kebutuhan-Mu dan kebutuhan hamba-Mu, kebutuhan orang yang percaya kepada-Mu. Dalam Yesus Kristus sempurnakanlah doa kami ini dan kabulkanlah oleh kasih-Mu. Amin.